Sejarah tidak merangkak, tetapi melompat. Belakangan, sewaktu membayangkan kembali kejadian-kejadian di masa perang, dalam ingatan saya ketika saya merumuskan gagasan-gagasan saya tentang persepsi atas peristiwa-peristiwa acak, saya mengembangkan kesan kuat bahwa pikiran kita adalah mesin-mesin yang dahsyat dalam urusan penjelasan, yang mampu membuat penjabaran tentang hampir segala hal, yang mampu menyajikan penjelasan tentang segala macam fenomena, meskipun umumnya tidak mampu menerima gagasan bahwa sesuatu tidak dapat diramalkan. Peristiwa-peristiwa ini tidak dapat diterangkan, tetapi orang-orang yang pandai merasa mampu menyediakan penjelasan yang meyakinkan tentang semuanya sesudah kejadian. Lebih dari itu, makin cerdas seseorang, penjelasannya dianggap makin baik. Yang lebih mengkhawatirkan, semua kepercayaan dan keyakinan ini secara logika tampak berhubungan dan tidak memperlihatkan inkonsistensi. Maka saya meninggalkan tempat yang disebut Lebanon sewaktu masih remaja. Tetapi karena banyak kerabat dan teman saya tetap tinggal di sana, saya terus kembali ke sana untuk berkunjung, terutama selama Perang Saudara. Perang itu tidak tanpa jeda. Ada masa-masa ketika pertempuran diselingi dengan solusi-solusi yang permanen. Saya merasa lebih dekat dengan akar saya selama masa-masa sulit, dan merasakan dorongan untuk pulang dan menunjukkan dukungan kepada mereka yang masih tinggal di sana, yang sering patah semangat akibat ditinggalkan oleh teman-teman yang mampu mendapatkan tempat yang aman, baik secara ekonomi maupun fisik, dan hanya pulang untuk berlibur selama masa-masa buruk dalam konflik ini. Saya tidak dapat bekerja atau membaca ketika saya berada di luar Lebanon, sementara teman-teman saya terancam maut. Tetapi aneh sekali, saya tidak terlalu cemas soal kejadian yang sama dan bisa mengerahkan kemampuan otak saya tanpa rasa bersalah setiap kali berada di dalam wilayah Lebanon. Yang menarik, orang justru senang berpesta selama perang, bahkan lebih menyukai kemewahan, menjadikan lawatan-lawatan saya ke sana sangat menarik selama perang berkecamuk. Ada beberapa pertanyaan yang sulit. Bagaimana orang bisa meramalkan bahwa bangsa yang tampaknya cocok dijadikan model toleransi dapat menjadi bangsa paling barbar dalam semalam? Mengapa perubahan itu begitu mendadak? Saya pada awalnya mengira bahwa perang Lebanon sungguh mustahil diperkirakan. Tidak seperti konflik-konflik lain. Juga bahwa orang Levantin sebagai sebuah ras terlalu rumit untuk dijabarkan. Belakangan saya pelan-pelan sadar, sewaktu saya mulai mencermati semua peristiwa besar dalam sejarah, bahwa ketidakteraturan mereka bukan sebuah sifat lokal. Penduduk Levantin entah bagaimana telah menjadi produsen massal peristiwa sebab akibat yang tidak terduga oleh siapapun. Siapa yang telah meramalkan kebangkitan Kristianitas sebagai sebuah agama yang dominan di seputar Laut Tengah dan di dunia barat? Catatan sejarah orang Romawi tentang periode tersebut bahkan tidak bercerita mengenai kehadiran agama baru itu. Peneliti sejarah seputar Kristianitas tidak habis pikir soal ketiadaan laporan yang semestinya hangat untuk masa itu. Tampaknya sedikit sekali orang penting yang ambil pusing soal sekelompok sempalan Yahudi ini sampai cukup serius untuk bayangkan bahwa kelompok tersebut akan berkembang menjadi besar sekali. Kita hanya mempunyai sebuah rujukan kontemporer tentang Yesus dari Nazaret dalam Perang Yahudi karya Josephus, yang tidak mustahil ditambahkan belakangan oleh seorang penyalin yang telah beragama Kristen. Bagaimana dengan agama kompetitif yang muncul 7 abad kemudian? Siapa yang pernah meramalkan bahwa sekumpulan orang berkuda akan menyebarkan kekuasaan dan hukum Islam mereka dari Jazirah India sampai Spanyol hanya dalam tempo beberapa tahun? Bahkan lebih dahsyat daripada perkembangan Kristianitas, penyebaran Islam edisi ketiga, kata orang yang meyakininya, sepenuhnya tidak dapat diramalkan. Banyak peneliti sejarah yang mempelajari catatan ini terkejut habis oleh betapa cepat perubahan itu terjadi. Georges Dabi misalnya mengungkapkan rasa takjubnya ketika menyaksikan bagaimana Hellenisme Levantin yang berusia hampir 10 abad dengan cepat terhapus dalam sekali tebasan perang. Pemegang jabatan yang sama di jurusan sejarah Collège de France, Paul Venn, dengan fasih berbicara tentang penyebaran agama, seperti buku bestsellernya, sebuah perbandingan yang menunjukkan betapa fenomena itu tidak dapat diramalkan. Diskontinuitas dalam kronologi kejadian macam ini tidak menjadikan profesi ahli sejarah terlalu mudah.
Penelitian yang lama dan cermat terhadap masa lalu secara sangat terperinci tidak banyak mengajarkan soal pola pikir sejarah. Ia hanya memberi Anda ilusi untuk memahaminya. Sejarah dan masyarakat tidak merangkak, mereka melompat, mereka beralih dari serpihan yang satu ke serpihan yang lain, dengan sedikit getaran di antaranya. Namun, kita dan para peneliti sejarah senang mempercayai kemajuan-kemajuan kecil yang dapat diramalkan. Ini mengejutkan saya, sebuah keyakinan yang sejak itu tidak pernah meninggalkan saya bahwa kita tak lain adalah sebuah mesin yang dahsyat untuk melihat ke belakang. Juga bahwa manusia adalah makhluk paling hebat dalam mendelusi diri. Setiap tahun yang berlalu menambah kepercayaan saya tentang distorsi tersebut. Buku harian tersayang tentang sejarah yang berlari mundur. Semua peristiwa menghadirkan diri di depan kita dalam keadaan terdistorsi. Perhatikan sifat dasar informasi. Jutaan atau bahkan miliaran fakta kecil yang sudah ada sebelum sebuah peristiwa terjadi, belakangan hanya sebagian kecil akan terbukti terkait dengan pemahaman Anda tentang peristiwa itu. Karena memori Anda terbatas dan tersaring, Anda akan cenderung mengingat data yang langsung berkesesuaian dengan fakta. Kecuali Anda menyukai tokoh Funes dalam cerita pendek karya George Louis Borges yang berjudul Funes the Memorials, yang tidak pernah melupakan apapun sehingga hidupnya sangat terbebani dengan setumpuk informasi yang belum diproses. Ia tidak dikaruniai umur panjang. Pertemuan pertama saya dengan distorsi retrospektif adalah sebagai berikut. Sewaktu masih kanak-kanak, saya adalah pembaca yang rakus. Meskipun tidak selalu membaca, saya menghabiskan fase pertama perang di sebuah ruang bawah tanah dan terpaksa mengisi sebagian besar waktu di situ untuk melahap bermacam-macam buku. Sekolah diliburkan dan hujan roket seperti tidak pernah reda. Tinggal di situ jelas sangat membosankan. Kecemasan saya terutama adalah bagaimana mengatasi kejemuan dan apa yang harus dibaca berikutnya. Walaupun terpaksa membaca karena tidak dapat melakukan kegiatan lain, tidak senikmat membaca karena keinginan sendiri. Saya ingin menjadi ahli filsafat. Sekarang pun masih. Maka waktu itu saya merasa bahwa saya harus mulai menabung dengan memaksakan diri mempelajari gagasan-gagasan orang lain. Situasi mendorong saya mempelajari karya-karya penelitian dan laporan-laporan umum tentang perang dan konflik, sambil berusaha menjelajah sampai ke pusat sejarah. Berusaha memahami cara kerja mesin raksasa yang membangkitkan peristiwa-peristiwa. Yang mengejutkan, buku yang mempengaruhi saya bukan ditulis oleh seseorang yang memang menggeluti hal ihwal pikiran manusia, melainkan seorang jurnalis yang bernama Berlin Derry dengan judul The Journal of a Foreign Correspondent 1934-1941, karya William Shirer. Shirer adalah koresponden sebuah radio yang terkenal dengan bukunya yang berjudul The Rise and Fall of the Third Reich. Kebetulan sekali bagi saya, jurnal tersebut menawarkan sebuah perspektif yang tidak lazim. Sebelumnya saya telah membaca tentang karya-karya Hegel, Marx, Toynbee, Aron, dan Fichte tentang filsafat sejarah dan sifat-sifat. Kemudian berpikir bahwa saya tidak tahu banyak tentang konsep-konsep dialektika, sampai ke tingkat yang membuat saya terdorong untuk memahami teori-teori tersebut. Tidak banyak yang bisa saya tangkap, kecuali bahwa sejarah mempunyai logika tertentu serta bahwa segala sesuatu yang berkembang melalui kontradiksi atau lawan dalam cara yang meningkatkan umat manusia ke bentuk peradaban yang lebih tinggi atau semacam itu. Hal ini terdengar mirip dengan teori-teori yang pernah saya baca mengenai perang di Lebanon. Sampai hari ini, saya terus mengejutkan orang-orang yang mengajukan pertanyaan konyol kepada saya tentang buku apa yang telah membentuk pikiran saya. Saya berkata kepada mereka bahwa buku ini telah mengajari saya, walaupun tidak disengaja, paling banyak tentang filsafat dan sejarah teoretis. Dan seperti akan kita saksikan juga tentang sains, karena dari situ saya belajar tentang perbedaan antara proses maju dan mundur. Bagaimana sederhananya buku harian memang dimaksudkan untuk menggambarkan kejadian-kejadian sewaktu sedang terjadi, bukan sesudahnya. Saya sedang berada di sebuah ruang bawah tanah, sementara sejarah dengan suara kencang tengah menyingkapkan diri di atas saya. Bunyi ledakan bom membuat saya terjaga sepanjang malam. Saya remaja yang pernah menghadiri upacara penguburan teman-teman kelas sendiri.
Saya pernah mengalami penyikapan sejarah yang bukan cuma teori, dan saya pun ketika itu sedang membaca pengalaman orang lain yang pernah mengalami sendiri sejarah serupa dalam hidupnya. Waktu itu saya berusaha menggunakan pikiran saya untuk membuat sebuah presentasi mirip film tentang masa yang mendatang dan sadar bahwa hasilnya tidak begitu jelas. Saya sadar bahwa jika saya baru menulis tentang kejadian-kejadian itu beberapa saat kemudian, tulisan itu tampaknya akan lebih seperti sejarah. Dalam hal ini ada perbedaan antara sebelum dan sesudah. Buku harian itu sengaja ditulis ketika Shearer belum tahu tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Ketika informasi yang tersedia baginya belum dikorupsi oleh hasil-hasil yang diperoleh belakangan. Beberapa komentar di sana-sini membuat pembaca lebih paham, khususnya tentang keyakinan orang Prancis bahwa fenomena Hitler adalah sebuah fenomena yang fana. Hal ini menerangkan mengapa mereka tidak memiliki persiapan, dan karena itu takluk dengan cepat sekali. Tak sekalipun sebelum kejadian itu orang tahu bahwa kekalahan total itu bukan sesuatu yang mustahil. Meskipun kita memiliki memori yang sangat tidak stabil, sebuah buku harian menyediakan fakta-fakta tak terhapuskan yang telah dicatat pada saat atau segera setelah kejadian. Laporan ini dengan demikian memungkinkan fiksasi sebuah persepsi sesuai dengan aslinya, dan belakangan memungkinkan kita mempelajari kejadian-kejadian itu sesuai dengan konteks masing-masing. Sekali lagi, yang penting di sini adalah makna metode deskripsi kejadian, bukan eksekusinya. Sesungguhnya tidak mustahil bagi Shearer dan para editornya untuk sedikit berbohong, karena buku itu diterbitkan pada tahun 1941, dan para penerbitnya yang saya ketahui kemudian lebih berkepentingan dengan penyebaran karya itu kepada masyarakat umum ketimbang menyajikan penggambaran tulus sang penulis ketika pikirannya tidak mengalami distorsi retrospektif. Yang saya maksudkan dengan berbohong di sini adalah menghilangkan unsur-unsur tertentu pada saat buku diterbitkan yang ternyata tidak berkesesuaian dengan kejadian, dengan tujuan membuat masyarakat calon pembaca lebih berminat. Memang proses penyuntingan dapat menyebabkan distorsi yang luar biasa, khususnya ketika pengarang dapat bantuan dari seorang editor yang bagus. Kendati demikian, membaca buku Shearer memberi saya sebuah intuisi tentang kerja sejarah. Orang akan mengira bahwa siapapun yang hidup pada awal Perang Dunia II pastilah mempunyai firasat bahwa sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Padahal sama sekali tidak begitu. Bagi saya, buku harian Shearer menjadi sebuah program pelatihan dalam dinamika ketidakpastian. Saya ingin menjadi seorang filsuf, tanpa tahu pada waktu itu bagaimana cara kebanyakan filsuf profesional mencari nafkah. Gagasan itu mendorong saya bertualang, meski bukan bertualang dalam ketidakpastian, termasuk dalam bidang matematika dan pengetahuan alam.